Pengusaha pakaian bekas di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengungkap kegelisahannya setelah mendengar impor pakaian bekas akan ditutup. Impor pakaian bekas ini akan dihentikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kebijakan itu pun mulai mengandung keresahan para pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari jualan pakaian bekas, termasuk di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengusaha pakaian bekas di Bulukumba mengungkap jika pemerintah menutup impor pakaian bekas ke Indonesia akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Pengusaha cakar di Jalan Dato Tiro, Bulukumba, Bahtiar menegaskan jika dirinya bersama teman lain menolak kebijakan rencana pemberhentian impor pakaian bekas tersebut. Ia katakan bahwa kebijakan tersebut mematikan usaha perekonomian masyarakat menengah kecil, khususnya di Bulukumba dan juga di Indonesia. Menurutnya yang harus dipikirkan pemerintah adalah membuat regulasi dengan mengenakan biaya masuk ke negara ini yang tidak terlalu mahal, bukan menutup pakaian bekas impor itu ke Indonesia. Ia katakan bahwa masyarakat Indonesia terutama di Kabupaten Bulukumba tidak semuanya memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru. Karena itu, pasar pakaian bekas sangat jelas pasarnya, yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah. Apalagi di tengah menurunnya pendapatan masyarakat saat ini, lalu muncul kebijakan larangan impor pakaian bekas, maka menambah penderitaan masyarakat. Karena itu, Bahtiar bersama pengusaha cakar lainnya di Bulukumba meminta pemerintah dapat memikirkan dampak dari kebijakan larangan pakaian impor itu. Bapak sebagai pengusaha penjual thrifting ini, Pak. Ya, nama saya Bahtiar ya. Selaku pedagang sangat tidak setuju. Kenapa? Karena itu tidak adil sebenarnya. Cakar di Sulawesi Selatan orang cakar sebut cakar, kalau di luar itu bal-balan, kalau di tempat lain mungkin namanya erbi atau rombengan. Itu adalah kebutuhan. Dan ini tidak hanya berlaku 10-2 tahun, tapi ini sudah puluhan tahun seperti ini. Dan tentu kalau dihilangkan, masyarakat, jangankan masyarakat yang menengah ke bawah kecil saja itu pasti resah. Kenapa? Karena harganya ini yang sangat murah, kemudian kualitasnya bagus. Yang kedua, menghentikan cakar, lebih bagus Anda menghentikan semua. Seperti produk baru yang diimpor masuk di Indonesia. Itu tidak ada bedanya dengan cakar sebenarnya. Harganya justru lebih murah dibanding produk-produk yang ada di Indonesia yang impor baru itu. Nah, solusinya adalah bagaimana caranya mengatur sebuah regulasi yang mampu menghasilkan APBN. Seperti yang diatur seperti barang baru ini. Cakar ini bukanlah sebuah ancaman, jadi bukan solusi untuk menghentikannya. Saya kira seperti itu. Kalau di Bulukumba sendiri, Pak, memang banyak pedagang thrifting ya? Di Bulukumba banyak sekali. Bahkan kita punya hari-hari tertentu seperti hari Jumat, semua pengusaha thrift itu berkumpul untuk memperdagangkan jualnya itu. Seperti sepatu second, pakaian, tas, topi. Di Bulukumba banyak. Bahkan seluruh Sulawesi Selatan seperti itu. Nah, jadi jawaban saya, tidak perlu menghentikan, ini tidak perlu dihentikan. Kita hanya perlu mencari solusi. Menghentikan bukanlah sebuah solusi, justru meresahkan. Statement yang dibuat untuk menghentikan ini justru memicu keresahan baik pedagang maupun pengguna atau pencinta thrift. Kalau sejauh ini, Pak, bagaimana sendiri tanggapan masyarakat pengguna thrift sendiri? Apakah di sini itu termasuk pasar thrift sendiri, Pak? Maksudnya antusias masyarakat dalam membeli thrift itu memang luar biasa atau bagaimana, Pak? Sangat luar biasa. Jangankan seperti tanggal-tanggal muda ya. Tanggal tua pun mereka tetap datang untuk mencari barang-barang murah. Seperti kebutuhan mendesak, anggaplah kemeja putih seumpama mereka cari untuk kebutuhan besok. Ini masuk tanggal tua, dana nggak ada. Nah, dia bisa dapatkan di sini. Kami jual barang second, pakaian second warna putih. Ini membantu tentunya, membantu mereka. Kenapa? Kalau seumpama ekonominya lagi susah ekonominya, kemudian dia butuh barang itu, tentu dia tidak mampu belanja. Nah, kalau ada thrift, tentu ini menjadi solusi. Makanya saya selalu katakan bahwa menghentikan thrift itu bukan solusi. Solusinya adalah mengatur regulasi untuk menghasilkan pendapatan baik APBN bahkan APBD. Kalau yang paling murah di sini pakaian, Pak, harganya berapa? 10.000, 5.000 bahkan ada. Bahkan kita jual harga 3.000 dan itu sudah kita laundry, udah bersih. Kalau sepatunya sendiri yang paling murah berapa? Sepatunya kita kalau di sini saya mulai dari harga 50.000 sampai 600 ke atas. Bisa tergantung merek, tergantung dari brand dan kondisi sepatu yang ada. Selaku masyarakat pecinta cakar, sekiranya memungkinkan untuk tidak dilakukan pelarangan, ya tidak usah lah. Termasuk banyak masyarakat yang memang dari kalangan yang sangat miskin. Ini buktinya ini luar biasa ini.
Dan itu sangat kita harapkan tuh barangkali kalau bisa janganlah ditutup untuk akses masuk cakar. Karena masyarakat kita ini yang banyak yang sangat membutuhkan Pilihannya cakar. untuk beli cakar. Kalau memang harganya yang murah Pak ya? Harganya murah dan kualitasnya termasuk bagus. Saya sendiri nih sering ambil untuk pakaian kerja. Jadi sebaiknya dianalisa terlebih dahulu atau dikaji ulang Pak ya? Kalau saya tidak usah lah, dibiarkanlah untuk cakar. Kan saya kira dampak juga tidak terlalu besar. Dan yang manfaat ini saya kira luar biasa manfaatnya untuk masyarakat kecil. Nah saya kira di mana-mana masyarakat kecil itu sangat membutuhkan ini. Nah, memang banyak masyarakat kita yang barangkali biar untuk beli pakaian ini sangat susah sekali. Jadi, saya sangat berharap kepada Bapak Menkyu agar tidak menutup akses untuk masuknya cakar. Saya kira itu harapan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.